Bersama kami di studio telah hadir Bupati Kutai Timur Isran Nur. Pak Isran Nur, Indonesia digugat oleh Churchill Mining. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, sikap pemerintah Indonesia, khususnya saya sendiri, merasa optimis bahwa kita akan memenangkan perkara di arbitrasi Churchill yang menggugat kita 2,2 miliar dolar ini, dan ternyata menurun menjadi 1,05 miliar dolar. Proses gugatan ini sudah sampai mana, Pak? Ya, kemarin tanggal 24 Februari diumumkan oleh ICSID bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi tidak ada atau belum ada kalah menang di dalam perkara ini. Sikap Bapak sendiri? Ya, kita sudah siap. Ada dua yang kita harus siapkan. Pertama, bisa menolak terhadap putusan sela ini agar ini tidak bisa dilanjutkan, dan atau yang kedua adalah harus segera memeriksa ke pokok perkaranya. Apa yang membuat Anda yakin bisa memenangkan kasus ini? Saya orangnya yakin karena saya yang melakukan persoalan ini. Jadi apa yang saya lakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan aturan-aturan pemerintah dan juga tidak melanggar aturan yang terkait dengan bilateral investment treaty yang ditandatangani puluhan tahun yang lalu antara pemerintah Indonesia dengan Inggris maupun antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Bukti-bukti apa saja yang sudah Bapak punya? Kita sudah siap bukti semua. Iya. Jadi kalau misalnya ini jadi dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, bahannya sudah semua siap. Kenapa? Karena yang pertama bahwa pemerintah daerah, bupati dalam hal ini saya, sudah melakukan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, kita akan bisa menunjukkan bahwa Churchill Mining itu tidak ada kaitan sama sekali dengan yang saya lakukan. Karena yang saya cabut itu adalah perusahaan lokal, ya. Itu perusahaan dalam negeri dan itu merupakan pemilik IUP atau KP yang di dalam ketentuan tidak boleh dimiliki oleh asing. Jadi ketika saya lakukan pencabutan terhadap KP Ritlatama Group itu, dan Ritlatama Group ternyata sudah melakukan upaya hukum keberatan atas pencabutan itu, di mana dia lakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Kemudian dia kalah, ditolak oleh PT UN Samarinda. Kemudian dilanjutkan dengan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan kemudian dilanjutkan lagi, dia kasasi kepada Mahkamah Agung. Sampai ke sana juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, setelah ditolak inilah baru ketahuan kalau saham Ritlatama ini dimiliki oleh Churchill Mining. Jadi ini sudah pelanggaran-pelanggaran yang jelas bahwa KP tidak boleh dimiliki oleh asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 67 terkait dengan usaha tambang atau undang-undang pertambangan itu. Oke, Churchill Mining ini kan mendasarkan diri pada investment agreement Indonesia dan Inggris, dan mereka yakin bisa memenangkan kasus ini. Menurut Bapak gimana? Ya silakan aja mereka merasa memenangkan. Tapi saya akan lebih merasa memenangkan karena kita sudah sesuai dengan prosedur seperti yang saya katakan. Jadi tidak ada sebenarnya kita ini tidak mau asing berusaha atau berinvestasi di negara kita ini, terutama di Kutai Timur. Tetapi sepanjang dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan kita, nah kita berikan sanksi. Nah, saya sebagai Bupati Kutai Timur, dalam hal memberikan sanksi, menjaga, mengawal, mengamankan para pengusaha itu tidak pandang bulu. Sepanjang dia bisa benar melaksanakan undang-undang atau aktivitasnya berusaha berinvestasi di Kutai Timur, kita akan lindungi dia.
Bagaimanapun kita akan jaga dia, pelihara dia. Kalau melanggar, tapi kalau dia melanggar, udah saya berikan sanksi. Karena pencabutan ini bukan hanya persoalan Ridal Tama Group sebagai milik nomini daripada Cucul Mining, tidak. Saya sudah mencabut usaha-usaha tambang ini, KP ini sudah lebih daripada 15 buah. Latar belakang pencabutan IUP milik Ridal Tama Group sendiri apa? Nah, itulah penyebab pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran mengenai dia melakukan aktivitas pertambangan ini pada kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan karena belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan. Nah, pada saat itulah kebetulan dilakukan audit oleh Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kehutanan Republik Indonesia. Ditemukan bahwa aktivitas daripada Ridal Tama ini sudah melanggar Undang-Undang 41 tahun 99, di mana setiap ada kegiatan apa saja, termasuk di bidang pertambangan, di kawasan hutan harus mendapatkan izin pinjam kawasan lebih dahulu. Berarti memang Ridal Tama melakukan kesalahan. Udah pastilah. Oke, IUP yang dicabut ini dialihkan ke pihak lain atau memang dimatikan? Oh tidak. IUP ini sebenarnya di atas IUP yang dia punya tadi, itu sebenarnya sudah ada milik orang lain. Maksudnya? Sudah ada yang punya di situ, yaitu milik Energi Nusantara. Jadi sudah pertama sudah melakukan pemalsuan tanda tangan bupati, sehingga dia seolah-olah memiliki KP di atas areal orang yang sudah punya di atas itu. Itulah yang tadi disebut pemalsuan yang terjadi hasil daripada audit BPK dilakukan. Pak Hatta Rajasa sendiri mengatakan bahwa memang pemberian IUP ini dilakukan secara serampangan, makanya ada tumpang tindih seperti itu. Pendapat Bapak? Tidak, sebenarnya tidak ada serampangan. Kalau tidak serampangan berarti kan ini berjalan terus itu kejahatan dan kesalahan mereka. Justru ini kita berhati-hati, justru itu kita awasi, ya, kita berikan pengawalan, kita langsung melakukan pembimbingan dengan segala instansi terkait, termasuk misalnya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan di dalam audit kawasan hutan. Ini salah satu ini adalah kehati-hatian, bukan sebaliknya. Lalu kenapa bisa tumpang tindih IUP seperti itu? Justru itulah tadi dia memalsukan. Dia memalsukan tanda tangan bupati untuk mendapatkan izin KP di atas KP orang lain. Baru ketahuan setelah adanya audit. Padahal di situ sudah ada kegiatan tambang orang lain. Pak, untuk kasus ini balik lagi ke kasus ya Pak ya. Bapak sendiri memprediksikan akan berjalan berapa lama nih kasus ini? Kalau saya berharap secepatnya. Tapi nggak tahu kan urusan bagaimana nanti penyelenggaraannya, pelaksanaan pemeriksaan di ICSID itu kan urusan ICSID ya. Tapi kita tidak boleh mengintervensi mau cepat. Tapi bagi saya sih mau cepat. Oke, baik Pak Isran Nun. Terima kasih atas kehadirannya dan informasinya Pak.